Murid-murid Tuhan yang terkasih, pernahkah kita memikirkan siapa diri kita? Siapa saya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Apa sih tujuan hidup saya? Atau mengapa saya kok berbeda dari yang lain? Sebagai manusia biasa, tentu kita mengalami situasi yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami bahwa sebenarnya kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai pribadi yang unik untuk menjadi berkat bagi sesama. Murid-murid Tuhan yang terkasih, seperti tadi saya sampaikan di awal pertemuan ini, mungkin kita pernah menganalisa kekuatan dan kekurangan diri kita masing-masing. Mungkin juga kita pernah bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Terkadang kita merasa orang lain lebih baik dari kita. Kemudian kita mulai mempertanyakan diri. Mengapa dia cantik? Aku kok tidak? Mengapa dia ganteng? Aku kok tidak? Mengapa dia kaya? Aku kok tidak? Mengapa dia sukses? Aku kok tidak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ingin kita atasi dengan cara bahwa kita ingin menjadi seperti orang lain. Katanya supaya bahagia. Biasanya usaha tersebut tidak berhasil. Karena kecewa, orang kemudian iri hati, benci, bermusuhan, bahkan mungkin ingin saling meniadakan. Setiap manusia unik. Unik berarti tak ada duanya. Keunikan masing-masing dari kita itu bisa diamati dari 4 hal. Yang pertama, dari fisik. Yang kedua, dari psikis. Yang ketiga, dari bakat. Yang keempat, dari pengalaman hidup yang selama ini kita alami. Jadi jika untuk mencapai kebahagiaan hidup, kemudian kita menjadi orang lain, itu adalah tindakan yang salah. Ya, salah. Karena apa? Karena masing-masing dari kita itu unik. Lalu apa yang kemudian kita harus lakukan supaya kita menjadi lebih baik? Satu-satunya cara agar kita menjadi lebih baik adalah dengan menerima diri. Menerima diri apa adanya. Inilah saya. Inilah kelebihan saya. Inilah kekurangan saya. Itu kita terima. Dan ingat, keunikan diri adalah anugerah Tuhan. Orang harus bangga dan bersyukur bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Dengan keunikan itu, kita dikenal sebagai seorang pribadi. Dan karena kita telah berdamai dengan diri kita sendiri, saat kita menerima diri kita tadi itu, maka hidup kita akan damai.
kita akan mampu bergaul dengan siapa saja. Dan pada akhirnya kita akan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Diawali dari menerima diri. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 telah menunjukkan bahwa setiap dari kita itu adalah unik. Kita melihat pada ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat ini berarti Allah merencanakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Pada ayat yang ke-27 disebutkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu berarti manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan pada ayat yang ke-28 di sana dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ayat ini berarti bahwa manusia diberkati oleh Allah dengan kemampuan. Setiap kita memiliki kemampuan. Dari kitab tersebut, dari firman yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan memperlakukan manusia secara khusus sejak awal mula manusia diciptakan. Sejak awal mula manusia diperlakukan Tuhan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Lihat betapa uniknya kita manusia itu. Istimewa. Lalu siapa yang pantas menjadi teladan bagi kita dalam mencapai kebahagiaan? Tetangga? Teman jauh? Teman di dunia maya? Artis? Atau siapa? Dalam iman kekristenan kita menjumpai seorang pribadi yang cocok menjadi teladan atas semua itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dari semula Yesus menyadari diri sebagai manusia yang memiliki tujuan hidup. Karena memiliki tujuan hidup, Yesus selalu berpikir, bersikap, bertindak pada tujuan hidupnya itu. Yesus tidak ragu berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain itu tidak sesuai dengan tujuan hidup Yesus, Yesus tidak pernah ragu. Para murid Tuhan yang terkasih, dari penjelasan singkat yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, kita semua adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah. Sebagai citra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, aku adalah pribadi yang unik. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia sejak awal mula diperlakukan Tuhan bukan sebagai barang,
tapi sebagai orang, sebagai pribadi. Bahkan bisa dikatakan seperti Tuhan sendiri. Istimewa, tadi yang saya katakan. 4, masing-masing dari kita harus belajar dari Yesus supaya kita bahagia. Apa itu? Kita harus memiliki tujuan hidup. Yang kelima, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap berada pada orientasi hidup kita itu. Sehingga kalau ada hal-hal di luar tujuan hidup, saya tidak akan melakukan. Demikianlah, dengan melakukan hal ini, percayalah, kita akan bahagia dalam menjalani hidup kita. Tuhan bersamamu.